Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi trik dan tipsnya gimana sih cara membuat keripik singkong agar tetap renyah dan tahan lama walaupun tanpa menggunakan singkong pilihan alias singkong yang sudah tercabut lama dari pohonnya, tapi hasilnya tetap renyah dan tidak alot alias tidak keras. Dan di sini juga saya akan memberikan tipsnya gimana sih cara membuat keripik singkong balado pedas manis agar tetap renyah walaupun sudah dingin. Nah, bagi yang penasaran ingin tahu cara pembuatannya seperti apa, yuk kita simak terus videonya hingga selesai. Kita siapkan singkongnya terlebih dahulu. Di sini kita siapkan singkong seberat 1,5 kg. Untuk jenis singkongnya bebas ya. Di sini saya menggunakan singkong yang bukan pilihan, melainkan singkong yang sudah terdiam lama di rumah. Nah, ini sudah terdiam lama di rumah kurang lebih 10 harian ya. Lanjut kita akan kupas-kupas singkongnya semuanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, benar-benar singkong ini sudah terdiam lama di rumah ya, karena terlihat dari segi warnanya pun sudah banyak berubah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di bagian pinggirannya sudah banyak warna yang kehitam-hitaman. Banyak orang yang mengatakan kalau membuat keripik singkong biar renyah harus menggunakan singkong pilihan atau singkong yang baru dicabut dari pohonnya. Nah, di video kali ini kita akan buktikan ya kalau benar-benar singkong tanpa pilihan bisa super renyah dan tahan lama. Kalau sudah semuanya dikupas dan sudah dicuci, lanjut kita akan iris-iris dengan alat yang seadanya saja. Nah, untuk trik yang pertama agar keripik singkong hasilnya tetap renyah, jadi kita mengirisnya harus benar-benar tipis ya. Kalau teman-teman tidak punya alat pengiris seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dengan cara lain atau alat yang lain seperti pisau dapur ya. Iris-iris hingga semuanya selesai. Kalau sudah selesai semua, lanjut kita ke trik yang kedua. Siapkan air yang benar-benar panas atau air mendidih. Langsung kita tuang secukupnya ke singkong yang sudah diiris-iris tadi. Kalau sudah, lanjut kita ke tips yang berikutnya, yaitu kita menggunakan dengan soda kue. Nah, di sini teman-teman wajib menggunakan soda kue ya. Kita menggunakan kurang lebih 1 sendok makan saja seperti ini. Kalau teman-teman membuatnya dalam jumlah yang banyak, teman-teman bisa kalikan resep ini, tambahkan 1-3 atau 4 sendok makan saja ya, atau bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Agar rasanya lebih gurih, jangan lupa kita tambahkan garam secukupnya. Kita aduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur. Kalau sudah tercampur, step yang berikut yaitu kita akan diamkan atau kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu diistirahatkan, sebaiknya kita siapkan bahan-bahan atau bumbu-bumbunya yang akan kita gunakan untuk balado asam pedas manisnya ya. Bumbu-bumbunya simple banget. Di sini ada cabai merah keriting secukupnya, cabai rawit secukupnya, bawang putih secukupnya, dan gula merah secukupnya. Di sini tidak menggunakan bawang merah ya. Dan ada asam jawa secukupnya. Lanjut semua bahan atau semua bumbunya kita akan haluskan. Dan di sini saya akan ulek-ulek saja ya. Kalau teman-teman tidak mau menguliknya, bisa menggunakan dengan blender atau chopper. Ulek-ulek semua hingga benar-benar bumbunya halus. Kalau sudah benar-benar halus, lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjut kita akan goreng keripik singkong yang sudah direndam tadi. Nah, ini sudah 30 menit ya. Langsung kita goreng dengan minyak yang harus sudah benar-benar panas ya. Nah, ini trik yang berikutnya agar keripik singkong benar-benar renyah. Jadi menggorengnya harus dengan minyak yang sudah benar-benar dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang saja ya. Nah, ini posisi sudah matang semuanya. Ini sudah dingin. Kita akan cobain ya bun, kira-kira renyah apa tidak. Nah, kita ambil 1 lembar dulu. Nah, kelihatan banget ya teman-teman. Ini baru diputus asal saja, ini sudah putus dengan sendirinya.
ini bener-benernya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membuktikan hasilnya sendiri ya, bahwa kita membuat keripik singkong yang renyah tidak harus dengan menggunakan singkong yang baru mengambil dari pohonnya. Kita bisa juga menggunakan singkong jenis apa saja atau singkong tanpa pilihan. Kalau sudah, langsung kita akan membuat balado keripik singkongnya. Siapkan wajan, siapkan minyak secukupnya. Langsung kita tumis bumbu-bumbunya. Tumis hingga harum atau hingga matang. Gunakan api yang sedang, jangan terlalu besar ya, ditakutkan rawan gosong. Lanjut tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya. Tambahkan penyedap secukupnya dan gula pasir secukupnya. Untuk melarutkan bumbu-bumbunya, sebaiknya kita tambahkan air secukupnya saja. Sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata sampai terlihat air bumbunya benar-benar terlihat membuih seperti ini ya. Langsung kita tambahkan dengan air asam jawa secukupnya. Nah, kalau sudah, kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata sampai benar-benar airnya sedikit menyusut atau sedikit mengental seperti ini. Nah, ini triknya agar balado keripik singkong pedas manisnya bisa tetap renyah dan tahan lama. Jadi kuncinya ada di dalam pembuatan bumbu-bumbunya, yaitu untuk penuangan airnya secukupnya saja, jangan sampai banyak ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai benar-benar airnya menyusut dan hingga benar-benar mengental seperti ini, baru kita akan tuang keripik singkongnya. Kalau sudah mengental seperti ini, kita tidak boleh menambahkan air sedikit pun ya. Kita aduk-aduk terus hingga benar-benar kadar airnya berkurang. Kalau sudah terlihat teksturnya seperti ini, langsung kita tuang keripik singkong yang sudah digoreng. Sambil kita kecilkan apinya, gunakan api yang benar-benar kecil ya bun. Kita sambil aduk-aduk terus keripik singkongnya, jangan sampai berhenti sampai benar-benar si bumbunya teraduk merata. Nah, ini trik yang terakhir agar keripik singkong balado pedas manisnya ini tetap renyah meski sudah dingin. Jadi kuncinya ada dalam pencampuran bumbunya, ini harus menggunakan api yang benar-benar kecil ya bun. Jadi jangan sampai dimatikan, jadi harus tetap menggunakan api yang sangat kecil. Kalau sudah terlihat bumbunya tercampur semuanya, langsung kita matikan saja apinya ya bun. Kalau sudah siap, kita sajikan. Nah, ini sudah matang, lanjut kita akan icip-icip saja. Rasanya sudah nggak sabar ingin segera menyantapnya. Ini benar-benar mengundang selera sekali ya bun. Yuk kita langsung icip-icip saja, kira-kira rasanya seperti apa dan renyah apa tidak ya. Ini benar-benar renyah, rasanya gurih. Ada rasa asamnya, manisnya, dan benar-benar pedas ya teman-teman. Ini benar-benar enak. Ini bisa untuk lauk nasi atau bisa untuk cemilan dan bisa dijadikan untuk ide jualan juga. Nah, kira-kira sampai di sini dulu videonya. Kita akan sambung di video berikutnya. Yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kita sambung di next video.